Cas ora digawakne to, Mbak? Hah? Cas ora digawakne to. Ya, cesane iki ning ndi ya? Di 400 ki, Mbak nggih. Gak ditambahin Mas, kenapa itu? Wah, iki aku untung-untungan lho, Mbak Jan, Mbak. 400 ki untung-untungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Pejuang Sel. Oke, kali ini saya dapat HP minusan ini ya. Ini Oppo A58 dengan kondisi mati total kata yang punya. Oke, akan kita cek ya. Ini adalah kelengkapannya ya teman-teman. Ada dusnya juga ada casannya ya. Dan ini saya beli di harga 400.000 ya teman-teman. Ya menurut saya ini lumayan mahal ya. Dan ini saya cek dusnya itu RAM 8/128 ya. Dan ini termasuk tergolong HP masih baru ya. Ini kata orangnya baru beli sekitar 3 bulan yang lalu. Lalu ini jatuh ya. Gara-garanya jatuh lalu mati total. Oke, akan kita cek ya seperti apa kondisinya. Dan ini kelihatannya agak bengkok ya teman-teman. Oke, ini akan coba saya cas seperti apa. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tapi di ampere pengecasannya itu ada 2.0 ya untuk ampernya. Biasanya kalau ada ampere sebesar itu menandakan mesin ini ngecas ya teman-teman ya, tapi saya tidak merasakan adanya kehidupan. Ini akan saya coba paksa hidupkan, tapi tetap sama saja ya, tidak ada respon. Oke lah, kalau seperti ini akan coba saya bongkar saja ya teman-teman. Dan ini video pembongkarannya saya percepat ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu panjang untuk videonya. Ya, ini saya berharap tidak terlalu susah ya untuk kasusnya. Mudah-mudahan bisa menjadi cuan. Tapi kalau tidak bisa menjadi cuan ya kita jual lagi, rugi-rugi dikit tidak masalah ya teman-teman. Syukur-syukur bisa balik modal. Oke, ini untuk mesinnya sudah mulai kebongkar ya. Ini coba saya lepas mesinnya. Saya akan coba cek baliknya ya teman-teman, apakah sudah pernah diservis. Karena mengingat HP ini tadi pertama saya bongkar itu sudah tidak segel ya, sudah pernah dibongkar. Dan ternyata mesinnya masih aman ya, masih belum pernah diservis, masih mulus. Kini saya akan lepas semua kameranya dan coba akan saya cek lagi ya. Saya akan coba hidupkan lagi dengan kondisi kebongkar seperti ini, apakah ada respon. Oke, ini akan saya cek baterainya ya teman-teman, untuk melihat voltase di baterainya. Oke, dan ini ada 3,4 ya. Seharusnya ini sudah bisa ngecas ya, tapi saya akan coba untuk isi menggunakan power supply supaya voltasenya ini bertambah ya teman-teman. Oke, ini akan saya isi seperti biasa ya teman-teman. Kabel hitam dari power supply ke main baterai dan kabel merah ke positif baterai. Ini akan saya tunggu beberapa menit. Setelah dirasa sudah cukup atau sudah bertambah voltasenya, nanti kita akan cek lagi ya. Oke, ini sudah saya tunggu sekitar 3 menitan ya teman-teman. Ini akan coba saya cek lagi apakah sudah bertambah voltase di baterainya. Oke, ini saya cek menggunakan multitester digital ya. Oke, tadi ada 3,4 dan sekarang menjadi 3,7 ya teman-teman. Ini kalau mesin normal itu seharusnya sudah mau hidup ya. Ini akan coba saya tes lagi dengan kondisi bongkaran seperti ini ya, apakah ada respon. Ini saya coba hidupkan dan ternyata masih tetap sama saja ya, tidak ada respon sama sekali. Oke, akan saya ulangi ya. Nah, masih tetap sama saja ya teman-teman.
masih tetap sama saja, tidak ada respon walaupun saya tekan tombol power itu lumayan lama ya. Oke, dan ini akan saya coba cas saja ya teman-teman. Akan saya coba cas seperti apa responnya. Ini saya coba di kasus-kasus yang paling-paling ringan dulu ya. Dan ini saya tancapkan untuk kabel casannya, dan masih tetap sama saja ya, seperti di awal tidak ada respon. Dan untuk ampernya itu 2.0 ya. Biasanya kalau ampere seperti itu HP-nya itu ngecas, tapi ini tidak ada respon sama sekali. Jadi ya seperti ini ya prosesnya ya teman-teman. Kita dalam pembelian HP minus itu uji keberuntungan ya, atau adu keberuntungan. Dan ini akan saya cek di bagian fleksibel LCD ya, dan ternyata aman. Oke lah, ini akan saya coba cek langsung menggunakan power supply untuk melihat konsumsi arusnya, untuk melihat ampernya itu ya teman-teman, supaya jelas seperti apa tegangan ampernya. Oke, ini saya tekan power supply dan saya akan lihat di ampere power supply-nya, dan saya melihat itu saat ditekan power itu naik sedikit lalu turun ya teman-teman, seperti kerusakan IC power. Kalau tipe-tipe lama, kalau arus seperti ini biasanya itu rusak di bagian IC power ya. Jadi saat saya tekan tombol power itu ampernya naik sedikit, tidak ada 0,1 ya, di bawah 0,1 lalu turun lagi. Kalau ditahan itu tidak mau ya, langsung turun dia. Jadi kemungkinan ini IC powernya ya teman-teman, kalau ampere seperti itu. Tapi ya untuk tipe-tipe lama itu tidak pasti ya, tegangan seperti itu tidak pasti IC powernya yang rusak. Oke, ini saya tancapkan di komputer, tidak terdeteksi ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini kemungkinan kasusnya ini berat ya. Ini akan saya coba cek di mesinnya menggunakan multitester apakah ada konslet. Oke, naik. Kalau dibalik tidak boleh naik teman-teman. Ini saya balik dan ternyata aman ya, tidak ada konslet di mesinnya. Berarti kalau seperti ini mungkin kasusnya ini berat ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya coba colokkan komputer lagi ya teman-teman, dan ternyata masih tetap sama saja ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan di komputer itu tidak detect ya, tidak terdeteksi sama sekali. Dan saya cek di mesinnya apakah ada yang mencurigakan atau ada yang panas, dan saya rasa cuma hangat-hangat saja ya. Menurut saya itu wajar karena HP ini ngecas ya teman-teman ya. Oke, dan ini akan saya coba cek di feedbacknya ya, saat dicas itu seperti apa. Kalau HP normal itu ada 4.2 ya teman-teman, 3,7 sampai 4.2. Tapi ini untuk voltasenya itu tidak stabil ya teman-teman. Nah, ini berubah-ubah ini saat dicas. Ini adalah pin di baterainya ya. Saat dicas itu seperti ini tegangannya. Voltasenya itu tidak maksimal ya, atau berubah-ubah seperti ini, menandakan HP ini tidak normal ya. Untuk pengecasannya tidak bisa stabil. Ini akan saya coba pasang dan akan saya coba hidupkan lagi ya. Jadi bolak-balik di kasus seperti ini saja ya teman-teman. Oke, dan ini saya merasakan getar teman-teman. Nah, ternyata tampil ya LCD-nya ya, seperti TV rusak ini ya. Jadi kalau seperti ini kemungkinan besar itu CPU-nya ya yang kena. Ini berarti yang rusak di bagian IC CPU-nya. Biasanya kasus TV rusak itu rusaknya di bagian IC CPU ya. Jadi ini kemungkinan besar gagal cuan ya teman-teman ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, perjalanan berburu HP minus itu tidak selamanya sukses ya. Walaupun mesin segel itu belum tentu kasusnya itu ringan. Jadi untuk teman-teman pemula, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa sedikit membantu ya,
bisa sedikit ada manfaatnya supaya teman-teman pemula bisa menambah sedikit pengalaman. Oke, ini akan saya ulangi hidupkan ya teman-teman. Apakah masih ada tampilan seperti TV rusak? Oke, saya tekan power itu merasakan getar ya. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini kemungkinan besar CPU-nya ya. Tapi kemungkinan HP ini akan saya coba LCD baru dulu ya teman-teman. Siapa tahu masih rezeki. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Ini akan saya coba LCD yang baru seperti apa. Kalau masih sama berarti positif HP ini rusak di bagian CPU-nya ya. Ini tapi saya feelingnya itu kemungkinan besar di bagian CPU-nya, tapi tidak ada salahnya ya kita coba LCD baru dulu. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk perburuan kita hari ini itu kasusnya itu ternyata berat ya. Jadi ini beli HP rusak harga 400.000 gagal cuan ya teman-teman. Tapi ya tidak masalah karena dalam berburu HP rusak itu uji keberuntungan ya. Seandainya ini tidak jadi kan kita bisa jual lagi. Kalau saya itu biasanya jualnya itu ke teman-teman teknisi yang mungkin lebih profesional ya teman-teman. Mungkin ada yang berani rebel CPU seperti itu. Ya merugi-rugi sedikit tidak masalah ya. Kalau andainya bisa normal kan cuan badak ya teman-teman, kan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pemula khususnya. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara klik subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.